Kalau yang besar kan banyak ya temennya. Iya, tapi pasti kan ada yang lebih besar lagi kan. tapi kan yang lebih pro ke Vapers cuma JV. Kalau yang paling ketara sebenarnya dari eksebitor. Eksebitornya kalian mungkin nanti bisa-bisa nggak ngelihat ada disposable. Jadi mereka punya kesempatan di atas stage secara live di sosial media. Mereka bisa presentasi dan di situ nanti distributor ataupun investor bisa merespon. Ada banyak lah, pokoknya total 5.000 tiket kita bagiin gratis untuk teman-teman. Ini baru acara guys, baginya 5.000 tiket ya. Ya ada. Karena Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gua Skana Jangan. Oke guys, hari ini gua bukan untuk mereview ya temen-temen, tapi gua akan mereview sebuah acara. Loh. Tapi ini sebelum acara dimulai, gua udah review dulu ya temennya. Ini dimana ada acara tahunan yang teman-teman pasti udah tahu ya. Apalagi teman-teman yang tinggal di Jabodetabek atau mungkin yang luar Jawa, kalian juga sudah tahu dengan acara ini. Kalian pasti tahu dengan yang namanya JV 2024 yang akan diadakan di jenenge Kemayoran ya teman-teman. Ya, di Kemayoran, dan ini adalah acara tahunan. Dan seperti biasa, gua akan tanya teman-teman, apakah ini acaranya adalah pro vapers atau pro pengusahanya ya? Kita akan coba tanyakan, langsung aja kita move ya guys ya. Oke, yaitu Koromeda. ya lebay banget sih. Menciptakan. Iya kan, menciptakan dong. Maksudnya kan salah satu acara JV kan sekarang udah jadi acara yang sudah diakui para vapers menjadi acara tahunannya anak vape gitu ya. Pesta rakyat. Iya, Kalau kita pesta rakyat. ambil ininya pesta rakyat. Iya. Karena Iya kita sih. nggak mau klaim kita paling besar. Iya sih ya. Kita nggak mau self claim. Kalau yang besar kan banyak ya temennya. Iya, Tapi pasti kan ada yang lebih besar lagi kan. tapi kan yang lebih pro ke vapers cuma JV. Ya temennya. Oke, jadi awal-awal ya ini udah langsung ini ya Ada clickbait. Oke, Koromeda untuk JV tahun 2024 ini. Jadi sebenarnya gue setiap tahun ya sebelum JV kayaknya gue akan konten sampai lurus ya. Dari yang sebelumnya gue juga konten pertama, juga. Tahun kedua, ini tahun ketiga. Tahun ketiga ya sekarang ya. Wah gila, JV udah 3 tahun guys. Nah perbedaannya apa nih kok? Untuk yang tahun kemarin dengan yang tahun sekarang nih, apa bedanya JV dari segi konsepnya? Kalau yang paling ketara sebenarnya dari eksebitor. Eksebitornya kalian mungkin nanti bisa-bisa nggak ngelihat ada disposable. Oke. Jadi Jive kali ini tuh di spot bisa dibilang kayak kalau nggak salah inget ya, cuma 1 atau 2 brand. Dan setahu gue mereka pun datang dengan membawa open system. Oh, pot yang biasa itu ya, maksudnya bukan Yang disposable ulang, ya. kayak gini. Oh ya, berarti bukan yang dispo yang udah jadi tinggal sedot itu ya? Ya, jadi bukan dispo yang sekali pakai buang, tapi mereka benar-benar berubah jadi ada potnya, ada cartridge-nya bisa diisi ulang. Mereka banyak bawa begituan. Oke. Jadi tahun ini benar-benar feel-nya akan isi ulang banget gitu loh. Bakal liquid freebase berasa banget. Pot juga open system berasa banget. IO RDA juga karena banyak brand gede RDA yang turun. Mod juga. Jadi ya ini benar-benar lebih lebih vapers ketimbang new user gitu kalau menurut gue ya. New user ya kalian waktunya kalian untuk datang dan merasakan experience sebenarnya kalau Expo Vape tuh kayak gini loh. Nah berarti kan kalau kayak gitu lebih banyak brand yang kita kenal dong. Iya. Kan kebanyakan kan sebelumnya di JV sebelumnya kan banyak kayak brand-brand yang kita nggak tahu nih apa ya, brand baru gitu. Gua aja kayak baru lihat, apalagi vapers ya maksudnya. Nah kalau saat ini berarti brandnya yang sudah ada yang di etalase vape store pada umumnya dong berarti ya. Gue bisa bilang mungkin 80% dari eksebitor kita adalah brand yang sudah existing di vape store Indonesia sekarang. Dan hanya 20%-nya itu brand-brand baru yang masuk ke Indonesia. Dan yang menarik adalah yang gue pelajari ternyata dunia ini brand-brand China, brand-brand luar negeri ini mulai mengerti bahwa di Indonesia ini mereka nggak bisa main disposable. Jadi akhirnya mereka stop untuk mencoba penetrasi di spot ke Indonesia. Ya mereka fokus ke Eropa, Rusia yang lagi gede banget dan lain-lain. Sehingga di sini diwarnai oleh existing brand, player-player yang emang serius bertahun-tahun di Indonesia tuh diwarnai oleh mereka akhirnya. Makanya dari segi sponsornya nih Pak, untuk tahun ini tuh kayaknya disponsorin dengan brand lokal ya kayaknya. Kita kan nggak pernah brand asing.
Oh iya, dari Kita awal. tahun pertama, tahun Iya. kedua, dan tahun ketiga ini tiga-tiganya brand lokal karena kita lokal pride banget. Oke, berarti memang lu carinya memang yang brand-brand lokal aja. Misalnya ada yang masuk nih Pak, brand luar tiba-tiba baru nih pengen diponcorin gitu. Kayak yang acara di sebelah kan kadang gitu Pak. Ya kalau saya selama ada brand lokal yang mau menjadi main sponsor ya mendingan brand lokal dulu. Oh gitu. Karena kemarin pitchingannya tuh ada, kalau nggak salah main sponsor tuh ada 3, 1 luar negeri, 2 lokal. Nah, akhirnya yang paling serius memang juga teman-teman yang lokal, Iya. jadi kenapa enggak gitu. Iya sih, Nah, benar. sponsor kita adalah Febzu. Febzu ya. Makanya namanya jadi Zoo Jive 2024. Oke, jadi bukan brand-brand luar yang akan masuk ya temennya. Karena kita juga lebih kenal gitu loh dengan kalau brand yang udah existing terus dia sponsor, kita pas datang ke acara, oh ini gue tahu nih brandnya, ketimbang kalau brand-brand baru kan yang kita nggak tahu namanya gitu ya. Dan ada yang berbeda banget dari layout karena biasa kan main sponsor ada dekat panggung ya. Iya. Kalau ini enggak, dari pintu masuk langsung ketemu main sponsor. Jadi kita balik. Ya. Nah, gue merasa bahwa exposure terbaik itu adalah secara awareness ketika semua orang melaluinya. Makanya menurut gue main sponsor hakikatnya seharusnya berada di pintu masuk, bukan di dekat panggung. Makanya kita pindahin. Oh, oke berarti layoutnya nggak berbeda dengan Tahun-tahun sebelumnya event-event dan sebelumnya. event-event yang ada. Iya benar-benar. Oke, nah kalau untuk acaranya nih, kan kebanyakan gini. Kebanyakan sekarang ini kalau misalnya event vape itu, apalagi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu identik dengan konser nih Pak. Nah, di JV apakah ada performer konser gitu nggak? Kalau kita kan tidak pernah konser, kita Iya. adanya adalah guest star. Oke. Guest star tuh beda loh sama konser ya. Kalau Iya, konser berarti kan orang datang mau nonton konser. Kalau guest star itu istilahnya bahkan kita nggak publish ada dia, tapi penonton, maksudnya pengunjung yang di sana mendapatkan hiburan dan hiburannya tapi guest star keren gitu. Oh. Jadi kita nggak bilang kayak, ada konser si ini loh di event Iya. kita, kalian beli tiket deh masuk. Kita nggak mau gitu karena Iya. nanti isinya rusuh sama orang yang mau nonton konser. Jadi bukan expo dong. Iya jadi konser. benar-benar iya. Kita kan expo, jadi kita pengennya kita meskipun bawa artisnya nyanyi katakanlah, tapi itu hanya untuk menghibur pengunjung yang ada di sana, bukannya untuk narik orang masuk nonton konser. Benar-benar ya. Jadi kan Tapi gue belum bisa umumin. Gue udah tahu siapa, cuman gue belum bisa umumin. Tungguin aja postingannya di Jive. Tapi itu juga lumayan keren sih guest star kita. Iya. Kalau yang udah bisa gue umumin mungkin karena dari Aircraft ada support, Korigor akan tampil. Oke. Tapi kalau yang dari Jive bawa sendiri, ada yang udah kita siapin tapi masih finalize. Jadi after tanda tangan sign kontrak beres baru gue umumin. Benar-benar. Oke, berarti intinya bukan yang konser berterus-terusan ya. Enggak. Maksudnya ternyata orang datang tuh cuma nonton konsernya doang gitu. Ya, dan gue juga belajar bagaimana di tahun lalu ketika kita menata rundown, kita kan pengalaman 2 tahun ya. Dan di tahun lalu itu perputaran uang yang terjadi di dalam expo besar sekali. Iya. Jadi memang ternyata ada dampak di mana di Bimeter yang nggak terlalu berisik itu membantu penjualan eksebitor. Iya. Bener juga tuh di meter nggak berisik tuh. Kitanya juga nggak habis suara. Terus jalanan gang yang nggak sempit Iya, itu iya, membuat iya. orang nyaman untuk melakukan transaksi. Iya, benar, ya benar. kan? Dan itu memang kita udah lihat mungkin tahun lalu orang bilang, nih event kayaknya sepi, bujut buneng, padahal Iya. angka kita tuh tinggi banget. Kenapa? Karena gangway kita tuh satu rumah. Iya benar-benar. Dari booth ke booth itu bisa Lebih bikin lebar satu rumah. itu. Iya, Ya benar kan? ya. Nah tahun ini memang kita sempitnya sedikit, nggak jauh, tapi gangway itu tetap gede supaya bisa menjaga kenyamanan. Iya. Dan sebenarnya dibilang sepi ya karena nggak berisik, Pak. Ya karena maksudnya kan orang kita aturan. Iya, masuknya ke event-event yang sebelumnya kan kayak masuk aja udah berusuh kan. Iya. Wah, udah kenceng. Jadi kan kita berasa rame tuh tempat. Iya. Padahal sebenarnya nggak juga. Kan karena sound-sound yang tabrakan itu kan. Nah, kalau Karena kan gue ngeliatnya by data kan. Iya, Jadi iya, ketika iya. misalnya kayaknya sepi ya, enggak itu gara-gara kegedean. Soalnya pembuktian by data bahkan tahun lalu jumlahnya tuh sama dengan tahun lalunya, cuma selisih 600 orang. Oh, vapers yang Kalau nggak masuknya. salah. Iya, Iya, jumlahnya. iya. Jadi maksudnya ini tuh rame, gila. Cuman kita bikinnya benar-benar biar nyaman. Kita istilahnya nggak maruk omset lah. Iya, iya. Disempit-sempitin, enggak. Kita benar-benar pengennya nyaman gitu. Nah, akhirnya itu ternyata ada yang berpikiran gitu. Jadi Iya. supaya dapat tahun ini kita bikinnya ideal lah, lebih ideal. Iya. Tapi di Bimeter kita batasin jadi orang tuh ngobrol masih enak, Iya. masuk vibes-nya masih berasa expo. nggak yang rusuh banget gitu ya. Enggak, tahun lalu ada eksibitor yang gue marah karena gue lagi sepaneng gitu ya. Tiba-tiba ada 3 booth tetangganya datang nyamperin gue, semuanya komplain tentang booth dia. Habis itu gue samperin dan nggak bisa dibilangin sampai ke 3 kali. Akhirnya gue marah, gue kecilin sendiri suara speakernya. Iya. Habis itu speakernya gue balik ngadep ke boothnya sendiri. Habis itu tahun ini nggak jadi eksibitor gue.
iya maksudnya tapi itu sanksi yang apa ya? Itu harus gue lakukan. Iya benar-benar supaya yang lain juga nggak Gue ikut. harus ngebelain kepentingan umum. Iya, bener. Kan udah ada aturan maksimum dB meter. Jangan dilebih-lebihin dong. Iya ya iya. kan? Kita juga jadi lebih nyaman gitu. Iya. Mau datang ke expo, kita bisa ngobrol sama orang kan kadang kita apa ya ketemu orang lama gitu, nggak ketemu lama, kita bisa ngobrol di event. Kalau berisik kan kita jadi malas ngobrolnya juga kayak udah deh buru-buru gitu ya kan. Berisik tuh diperlukan. Itu udah culture kita. Tapi jangan berisik-berisik amat. Iya, bener, Berisiknya tuh yang penting feel-nya tuh berasa rame, ya kan. Tapi tetap nyaman gitu. Iya benar. Makanya tahun ini juga sama di Bimeter kita atur supaya nggak terlalu berisik seperti tahun lalu. Oke. Cuma biasanya hari kedua aja tuh. Kalau udah mendekati malam udah susah diatur tuh. Ya, yang pasti gini sih, kalau yang dari panggung mungkin kalau nantinya misalnya ada acara bisa kedengeran juga guys. Kan biasanya kalau di Bimeter terlalu berisik gitu ya, antar booth tuh udah berisik, begitu di aktivitas di panggung utama yang belakang-belakang tuh nggak kedengeran gitu loh. Kayak terasa pas kita maju, tadi kayaknya ada acara tapi ternyata udah kelar gitu. Iya, meskipun karena nggak speakernya kedengeran. disebar ya. Iya. Meskipun speakernya disebar, Iya. tapi kan di tengah ada suara speaker juga kan. Iya. Akhirnya jadi nggak bisa kedengeran. Iya Kadu. benar-benar. Jadi kayak kita nggak ada kan sebenarnya di panggung utama kan pasti kan ada acara-acara nih Pak. Ada. Nah kita acaranya tetap pada culture-nya ya. Iya. Jadi Coil Art, Cloud Trick, Cloud Chess ada. Dan kita punya sesuatu yang baru. Ini adalah Brewers Got Talent. Ini bukan liquid competition sih. Pada hakikatnya sebetulnya lebih ke brewer Shark Tank melombakan liquid gitu. Ya. Jadi Jadi mereka punya kesempatan untuk pitching dengan investor dan juga distributor langsung di atas stage. Ini kayaknya baru pertama ya Pak. Maksudnya Iya. acara ini di event itu baru pertama kan? Iya, orang saya aja pusing ngegodoknya. Ini gimana ya? Ini kan belum pernah ada yang Iya, bikin ya. maksudnya- Ini saya ngaturnya gimana ya? Sistemnya gimana Pak? Maksudnya perlombaan itu akan live atau akan sistemnya dikirim atau gimana tuh Pak? Jadi gini, yang mendaftar kemarin ada 130 orang Iya. lebih. Terus Brewer banyak juga ya? ya, gue cek aja. Kalau chasing aja belum tentu segitu. Iya, gitu bener-bener. Habis itu pada saat dikurasi di fase questionnaire kita dapat cuma 63 orang kalau nggak salah. Apa 68 orang gitu. Oh itu di itu dulu ya? Ya kita harus memfilter karena kan mereka akan kita kirimin sebuah hampers box yang isinya sangat apa ya, sangat eksklusif, isinya bahan-bahan mahal, bagus. Iya. Gitu. Jadi kita mau mengkurasi nih, jangan-jangan orang daftar pengen dapat hampers box doang, kita nggak mau juga dong. benar. Kita pengennya brewer beneran. Setelah kita kurasi, kita dapat yang serius, yang berani maju ke fase 2. Nah, dan setelah itu kita juga masih memastikan lagi supaya lebih terkurasi, mereka harus diwajibkan untuk melakukan registrasi. Oke. Registrasinya itu adalah transfer biaya pendaftaran. Harganya cuma 200.000. 200.000. Tapi benefit barang yang mereka dapat itu value-nya gue rasa lebih dari 5 juta rupiah. Oh satu set set yang mereka terima itu, iya. Esen VG gitu-gitu ya. Iya, pokoknya hampers box dari Reka sponsor kita itu nilainya gue rasa mungkin 5-7 juta rupiah lah. Dan harus bikinnya pakai itu Pak? Harus menggunakan bahan dari Reka kan sponsornya Reka. Ya, berarti yang dikirim itu mereka ngebrunya pakai si yang dikirim itu ya? Betul. Nah, nanti pada saat sudah diseleksi akan dapat dari jadi top 10. Top 10 ini akan ditentukan oleh judges. Judgesnya juga lagi kita siapin. Mungkin juga Bapak ini bersedia. Waduh. Ya kan, judgesnya kita siapin dan itu nanti akan ditayangkan proses judgingnya. Setelah itu kita dapat top 10. Top 10-nya akan kita luncurkan. Jadi kita beliin tiket pesawat hotel, kita luncurkan ke G-Expo Kemayoran. Oh, baik harus ke JV-nya itu ya, 10 orang itu ya. Jadi mereka punya kesempatan di atas stage secara live di sosial media, terus juga nanti kita simpen untuk publikasi. Mereka bisa presentasi dan di situ nanti distributor ataupun investor bisa merespon. Merespon apakah mereka tertarik untuk melakukan investment atau mereka tertarik menjadi distributornya. Live on stage gitu. Nah, itu kan 10 orang, Pak. Pemenangnya itu gimana tuh, Pak? Pemenangnya sebenarnya kita udah tahu dari pada saat dijudging oleh influencer. Oke. Ya, influencer ini nggak bisa janjian nih. Influencer ini mereka bahkan nggak tahu ini liquid siapa, gitu kan. Terus mereka juga dikasih skor kok. Apa skor sheet. Iya, benar. Jadi mereka isi aja skornya. Nah, kita jumlahkan berdasarkan skor itu. Nah, itu dapatlah pemenangnya nanti juara 1 2 3. Oh, tetap 1 2 3 ya. Hadiahnya itu top 10 semuanya dapat hadiah. Oke. Jadi dari peringkat istilahnya juara yang 4 ke 10 nih, itu kan kita nggak umumin ya 4 sampai 10 ya, tapi top 10 ini pokoknya tetap dapat hadiah uang tunai. Tapi yang 1 2 3-nya juga dapat hadiah uang tunai plus trofi. Tapi di antara 10 ini bahkan semua yang ikut lomba
Liquidnya akan kita display di satu booth dan di situ nanti ada kartu namanya, ada foto brewernya. Oke. Jadi siapapun yang lewat brewer pengen atau distributor pengen mendistribusikan liquid lagi nyari liquid enak untuk dijual dan di branding, mereka bisa langsung ke sana kenalan, ambil kartu namanya, bisa scan dan lain-lain. Oke. Jadi benar-benar kita pengen bukain kesempatan buat brewer lokal. Iya. Untuk punya kesempatan jadi brewer skala nasional dan internasional lewat program ini. Oke, benar-benar. Nah makanya kemarin ada yang komplain bayar 200.000. Iya, kemarin gue lihat di story. Gue agak sepaneng juga gitu. Maksudnya lu bayangin tuh ya, kita sampai siapin boothnya, kan dipajang. Kita benar-benar buka ini. Istilahnya kalau ini rezeki lu, kita fasilitasin udah rezeki ya. Terima kasih Tuhan gitu ya. Coba ya 200.000 dikomplain, dituduh nih jangan-jangan juga yang menang udah diatur nih. Wah, gue dalam hati sih kesel ya, jujur ya. Niatnya baik kita kan. Iya, benar-benar. Gue dapat apa JV? Nggak ada royalti, boro-boro nggak ada. Kita benar-benar pure. Ini program kita bikin. Siapa tahu hidup lu berubah. Gitu. Benar. Kayak ini sesuatu yang baru sih dalam event ya. Maksudnya lu lomba ngebrew kan jarang loh. Maksudnya jarang ada lah. Dan ada liquid competition pernah ada, tapi dengan konsep Got Talent yang ditebrengin langsung sama investor, distributor belum pernah ada. Iya, dan lu kan ngeberangkatin 10 orang ini, Pak. Maksudnya ini 10 orang ini yang akan akan kayak seenggaknya beruntung lah bisa mendapatkan distributor juga. Menang nggak menang mereka dapat publisitas loh. Tuh, ya iya kan? Dan iya, publicity itu siapa tahu nanti pas turun atau apa ngobrol sama distributor, jadi kenal sama distributor dan investor, siapa tahu kan jadi project dia. Iya benar. Apalagi kan banyak kan juga brewer daerah ya yang nggak tahu ya, maksudnya belum pernah ketemu sama distributor Jakarta, produser, maksudnya jarang lah maksudnya ketemu sama link-link yang baru gitu ya. Nah, ini diberangkatin langsung ke Jakarta guys. Soalnya gue mikir kalau misalnya mereka nggak diberangkatin nggak seru di panggung. Jadi mendingan pokoknya kita berangkatin biar mereka beneran ada di atas stage. Oke. Berarti yang terbaru adalah si Brewers Got Talent. Ya, Brewers Got Talent itu yang terbaru ya, Pak. Tapi untuk cloud chasing, cloud trick tetap masih ada. Tetap masih ada. Terus sisanya kurang lebih formatnya tetap masih ada. Dan tahun ini kita juga ada kedatangan tamu ya. Jadi nanti ada kita mungkin ada talk show. Ini sih udah fix. Ini sama Green. Green datang ke Indonesia dan ada talk show tentang tobacco harm reduction. Akan ditemenin oleh nanti dipublish nanti karena orangnya anggot-anggotan nih. Yang orang Indonesianya nih. Gitu. Jadi confirm dulu ulang. Terus kita juga ada RJ Weekday. Iya, Weekday. Terus ada pokoknya dari luar negeri tuh kemungkinan ada beberapa yang gue nggak bisa confirm sebut sekarang karena mereka sudah bilang oke, tapi gue nunggu mereka beli pesawat, beli tiket, baru gue berani ngomong. Soalnya masih bulan Mei ya. Iya. Tapi yang pasti dari luar negeri banyak dan itu akhirnya membuka potensi nggak cuma brand Indonesia makin dikenal sama luar negeri, tapi siapa tahu membuka potensi terjadi transaksi internasional. Iya benar sih. Kan? Kayak mereka juga kayak punya produk sendiri kan tuh yang lu itu Pak ya. Iya. Green ada, RJ ada. Iya. Semuanya juga kayaknya bakalan kayaknya kita tuh butuh nuansa-nuansa kayak dulu lagi sih Pak. Pengen nuansa-nuansa UK dan Amerika tuh masuk lagi gitu loh. Iya, makanya kita undang-undangin nih. Ada yang dari Jerman juga. Jerman ada, dari Birmingham ada, dari France ada. Cuman gue belum bisa sebut satu-satu. Iya. Jadi kita biar culture itu baik lagi itu. Terus zaman-zaman dulu tuh. Yang setahu gue juga kemungkinan ya ini kayaknya bisa gue bocorin lah, Brandon Evolve yang bikin chip DNA. Nah itu juga mungkin akan ada juga. Terus dia kayaknya mau launching chip terbarunya dia tuh juga. Iya, ada barengan sama LVE. Iya, sama Rocky. Benar-benar. Ini akan ada apa ya? Ini akan ada banyak bule lah. Iya, vibes yang zaman dulu tuh ada lagi gitu loh. Jadi teman-teman harusnya datang ya guys ya. Iyalah, makin kesini tuh kalian nge-vape tuh kayak beli rokok, tau nggak? Beli rokok ngerokok di rumah nggak ada nongkrongnya. Iya, itu jadi mesti kita budayakan lagi gitu. Seluruh dunia boleh berubah, Indonesia udah membuktikan diri secara tata aturan dan lain-lain aja nggak berubah, maka culture-nya juga harusnya jangan berubah. Dengan kita mempertahankan culture kita ini, habis itu culture kita ini kita tularkan ke dunia. Bayangin Indonesia suatu hari nanti ya kalau sekarang Korea itu rajanya drakor, ya kan, raja series, budaya Korea itu disebar seluruh dunia. Mungkin budaya vape Indonesia tuh bisa merajai dunia suatu hari. Iya benar. Kita harus pertahanin culture kita. Iya, jangan duit melulu. Jangan duit melulu yang dipikirin. Iya ya kan. Kalau duit mulu tuh gimana ya?
kualitas tidak boleh diturunkan meskipun omset menurun. Iya. Gitu loh. Tapi Pak, ngomongin masalah duit mulu, event-event juga kayaknya arahnya ke sana semua nih, Pak. Kalau itu saya kan ngomonginnya event saya aja. Iya maksudnya kan gue curhat sedikit lah ya. Oh, iya. Maksudnya kan Kenapa? Tenang, kalau Bapak nanti ID card media masuk tinggal. Oh ada Pak. Nggak pakai beli tiket. Oh ada ya. Kemarin saya buka booth tapi dikasih sedikit Pak. Kalau kurang tinggal bilang. Iya Pak. Ya, Sama gitu ya. kita ada bagiin 5.000 tiket gratis itu lewat asosiasi teman-teman toko vape, terus teman-teman komunitas. Ada yang digital juga kita buat aktivasi. Terus ada banyak lah, pokoknya total 5.000 tiket kita bagiin gratis untuk teman-teman. Ini guys, ini baru acara. Pajaknya kita yang bayar loh. Itu 5.000 tiket bukannya gratis loh, kita tetap bayar pajak kan ke negara kan. Ini baru acara guys, baginya 5.000 tiket ya. Karena kalau digratisin, nanti kan jadi nggak ada apa ya, nggak ada feel apanya ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada tiket yang mereka pegang dan itu emang bervalue, tuh ada rasa yang berbeda lah. Iya benar-benar. Jadi emang sebenarnya kalau event tuh nggak mesti gratis sih Pak. Maksudnya gue juga setuju lah. Event apalagi. Kalau gratis pusing bayar pajaknya Pak. Iya benar. Makanya kenapa harus ada tiketnya? Iya, seenggaknya kan. Tapi kan kalian support ya untuk event-event mungkin ya. Gue curhatnya di sini aja. Mungkin kan kalian harus support kan ini ada media loh, yang membantu teman-teman juga ya. Kalau misalnya cuma JV yang support, nanti acara-acara yang lain kan tidak ada yang support jadinya. Ya ada ya Allah, kalau udah ngomongin event emosi Pak, maaf Pak ya. Saya emosi Pak kalau misalnya ada event-event yang nggak support gitu loh. Enggak lah, tapi kalau gue lihat sebenarnya mereka semua support. Cuman mungkin di beberapa hal teknisnya mereka mungkin butuh diingetin doang kali. Karena kan nggak semuanya berasal dari komunitas lah. Kayaknya semua yang bikin acara komunitas semua Pak. Maksudnya apa ya? Ownernya. Kan kalau gue kan lahirnya kan atlet Kloceser. Iya benar. Kan? Jadi perjalanannya beda kan. Mungkin cuman perlu ngobrol doang. Iya. Dan cuman beliau aja yang bisa disentuh sama kita guys. Yang lain tidak. Oke, makanya JP itu acara yang paling worth it kalau menurut gua ya. Maksudnya ini acara yang lebih apa ya? Yang lebih mendengarkan para vapers juga masukannya apa ditampung ya. Mau bos-bosnya ini ada komplain tentang apa, tentang berisik semua juga ditampung. Jadi nggak cuma tutup telinga gitu ya teman-teman untuk event ini. Tetap ada pokoknya booth for community. Kita ada booth for community area tuh ya. Terus buat influencer area, jadi kalian bisa take a rest, terus bisa ngecas baterai, kamera dan lain-lain kita siapin. Ngevlog ya. Terus di sebelahnya itu ada kita collab juga tuh sama JVS. Jadi kita ada bikin kayak lounge. Lounge itu untuk vapers Ayo. Oke, gimana tuh, Pak? Bukan, sorry, Vapers Wolf sama dia punya RBA. Nah, jadi orang yang pakai itu boleh nongkrong di lounge itu dan nikmatin fasilitas di lounge-nya. Oke. Jadi booth-nya dibikin lounge gitu. Itu memang khusus ya, booth memang khusus ya. Jadi yang masuk situ yang menggunakan Wolf dan juga RBA ya. RBA-nya dari JVS tuh. Oke. Terus kalau yang community area bebas, siapa aja boleh. Influencer area juga bebas. Influencer mana aja boleh nongkrong. Nah, dan juga ada juga ini ya, asosiasi juga ya Pak ya? Booth asosiasi ada selalu, kita nggak pernah hilangkan itu, kita siapin semuanya booth asosiasi itu berderetan. Iya. Ini acara baik banget ya guys ya. Ini banyak gratis boothnya. Ada komunitasnya, ada asosiasinya, ada lounge-nya juga. Karena kalau menurut gue ya, namanya event expo ya. Iya. Expo besar kita katakan ya, berarti kan tempatnya besar. Booth tuh nggak mungkin habis. Booth itu tidak mungkin habis. Kenapa tuh, Pak? Lo mau bilang sekelas apa ya, Gias atau apalah, itu booth tuh tidak mungkin habis. Iya. Makanya daripada yang sepi, yang sepi, yang kosong tidak dimanfaatkan untuk hal yang baik, mendingan kan dimanfaatin untuk hal yang baik, misalnya buat ekosistemnya kan. Iya benar-benar kayak asosiasi, komunitas dan lain-lain. Supaya lebih bermanfaat lagi ya temennya. Oke, nah untuk merchandise saya menyiapkan apa-apa lagi Pak? Merchandise yang untuk tahun ini nih. Merchandise pasti sama lah kurang lebih ya. T-shirt udah pasti, tapi t-shirtnya juga bahannya VPC. Jadi benar-benar bukan bahan partai, bukan bahan baju merchandise, tapi beneran bahan baju hypebeast gitu. Iya, baju yang emang buat dibeli gitu ya. Iya. Terus ya mungkin nanti topi dan lain-lain lah kita tetap ada sih. Pokoknya merch lagi disiapin soalnya. Kemarin sih gue lihat t-shirt aja udah ada desainnya udah 7. Oke. Berarti akan ada banyak desain ya untuk di merchandise besok ya. Ada. Pak, kemarin sempat ada di Tas Desus
mau ngadain tinju, Pak. Itu bener nggak sih? Kalau Tinju itu sebenarnya gue cek ombak, cuma Iya. ternyata yang daftar cuma satu. Siapa? Cewek lagi. Emang nggak ada Pak di vape itu yang punya dendam-dendam gitu ya? Ya Yang kalaupun pengen mereka punya kan mereka belum tentu berani fight. Oke. Kayak gua sama Fernan kemarin. Iya, gitu. iya. Oh Fernan top banget, berani loh. Itu kan kita pukul-pukulannya beneran. Iya. Tapi ya kita temen, kita olahraga, nih sport, kita berantemnya sport gitu. Gue sih nungguin itu ya. Gue nungguin jadi nggak ya? Nih Nggak ada yang tinju? daftar. Yang daftar satu dan itu cewek. Mau dipasangin sama siapa yang lain nggak ada yang daftar. Oke, tadinya kan keren ya kalau misalnya di vape event di tengahnya ada ring gitu kan. Pengennya gitu. Kalau emang ada yang mau berantem kita sih sediain. Cuma masalahnya pada nggak ada yang berantem, nggak ada yang mau berantem. Padahal berantem olahraga loh. Iya loh, ya udah. Oke, jadi kalau untuk di acara JV ini FNB juga ada Pak, FNB. FNB ada, FNB-nya bahkan kita split dua. Oke. Jadi di side sebelah kanan ada, side sebelah kiri ada. Berarti Dan itu aman rentet ya? panjang dengan meja kursinya, jadi orang bisa nongkrong bebas. Oke, jadi tempat nongkrongnya sebenarnya banyak guys ya, Banyak. yang buat ngeres gitu ya. Jadi Iya. kan kita kan kadang, apalagi kalau misalnya datang rame-rame, pengen duduk di mana kan kadang bingung Pak. Iya, saya paham. Iya kan, mau ngeleseh di mana, kadang-kadang depan booth ya enak juga ya. Dan yang pasti kita punya area food court tuh dedicated, jadi nggak maksain jadi food court gitu loh maksudnya. Oke. Nggak maksain tempat yang ada untuk jadi food court, tapi dari awal udah disiapin food courtnya. Iya. Jadinya tuh bener-bener dedicated, nyaman gitu. Nyaman nih food courtnya, beli makan, duduk langsung. Oke Pak, dan untuk tiket boleh diinfokan Pak, sama nggak range sama yang... Sama, bahkan tahun ini lebih murah. Oke. Lebih murah gini, harganya sama nih, Iya. 35.000. Cuma lebih murahnya waktu kalian datangnya 2 hari. Karena kalau 2 hari cuma 50.000. bundling. Oh 50.000 2 hari? Kalau Ini sehari langsung 2 hari. 35.000. Iya. Nah, kenapa kita nggak bisa lebih rendah lagi? Buat tutupin pajak sama biaya tiketing. Iya. Tapi itu bisa on the spot ya Pak? Misalnya mau Bisa. bandingnya on the spot? Bisa Kan on the spot. kadang ada di event-event yang nggak bisa gitu kan? Oh bisa. Cuman tetap metodenya karena semuanya harus tertracking, kan kita bayar pajak dong dari tiketing, makanya tetap harus lewat monitoring lewat sistem. Oh gitu, tapi tetap bisa on the spot lah ya. Bisa Tetap on the pembayarannya spot. juga langsung. Jadi buat teman-teman yang misalnya gabut, ini fixnya tanggal 11-12 ya Pak? 11-12, kalau tanggal 10 kita gala party itu untuk Iya. teman-teman stakeholder. Nah, kita ada gala party di Mantra. Oke, jadi untuk teman-teman yang ini ya, apa yang bos-bos pembuka booth ya itu ya? Atau gimana? Enggak, pokoknya selama kalian punya toko vape, Iya. atau kalian distributor, atau kalian principal brand, Iya. pokoknya stakeholder ya, influencer, Iya. stakeholder. Oh, itu boleh, Pak? Iya. Boleh datang ya? Boleh, pokoknya stakeholder. Jadi orang yang memang berkecimpung dan memiliki profesi di vape, boleh datang. Oke, di Boleh tanggal datang. 10-nya. Tanggal 10, Iya. itu di Mantra, peak. Peak ya. Heeh. Baru tanggal 11-12-nya eventnya. Betul. Enak banget ya guys ya. 11-12 event. Udah dikasih party ya kan. Ya cuma namanya party kalau apa ya, kan kita kan kalau namanya party siapin makanan ya terbatas kan. Iya. Ya, jadi kalau pas makanannya habis ya monggo dibeli, tapi kan kebersamaannya Iya dapat tetap di benar-benar. sana. Ya tapi kan yang sengaja disiapin tempat partinya ya kan. Iya. Party dulu sebelum ke acara besoknya gitu kan. Iya, soalnya kalau habis acara baru party nggak kuat. Pak kalau untuk acara eventnya itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh Pak? Event apanya nih? Event dari CGV-nya. Oh, kalau dari Jive-nya itu, Zoo Jive itu kalau nggak salah hari pertama sama hari kedua itu ada perbedaan. Iya. Kalau nggak salah hari pertama itu opennya jam 11, tutupnya jam 9. Kalau hari kedua itu opennya jam 12, tutupnya jam 9. Oke. Emang nggak bisa lebih dari jam 9 ya Pak? Karena gedung itu secara operasional boleh dipakainya 12 jam. Oh. Dan AC itu cuma boleh bisa nyala itu kalau nggak salah 10 jam. Oh gitu. Jadi kita harus ngejar aturan gedungnya. Iya. Dan di tahun ini ada persamaan kan sebelumnya kan barengan sama Java Jazz tuh. Nah kalau yang tahun ini barengan sama apa? Tahun ini tuh adanya Franchise License Expo, tapi jauh gitu di site sebelah sana. Oh. Nah yang dekat kita itu ada satu namanya Pekan Gembira Ria. Oke. Tapi Pekan Gembira Ria itu di parkiran sebelah belakang. Nah jadi sebelum ke PGR tuh kita dulu. Iya. Dan kita di dalam hall. Oke. Jadi aman. Aman ya. Aman. Untuk parkiran segala macam. Karena kalau Java Jazz mah mengerikan kan, Iya. pasti parkirannya. Gila kalau barengan guys, rame sekali. Kalau ini aman lah. Ya, oke. Jadi seperti itu temennya karena sudah hujan. Ya pastikan teman-teman semuanya datang ke Zoo Jive 2024 11-12 Mei. Rasakan itulah pesta rakyat vapers Indonesia. Yoi. Kita all out, bahkan gua rasa mungkin di video ini tayang kalian juga udah lihat videotron di jalanan udah promosi tentang Zoo Jive.
Jadi ya kalian vapers baru atau lama sampai ketemu di sana lah. Yoi, dan ini adalah acaranya Pesta Rakyat untuk Vapers. Jadi semua teman-teman diwajibkan datang dan kita berseru-seruan di sana ya guys ya. Oke, jadi sekiannya dari gua Askado dan juga Kokoro Medal dari GIVE 2024. Undur diri, terima kasih guys ya.